Oke, baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Eh, di mana langkah yang tepat dalam menciptakan kesan pertama yang bagi pelanggan? Ada beberapa poin menurut kelompok kami yang perlu disampaikan. Yang pertama ada bertemu dengan pakaian rapi dan wangi. Kemudian yang kedua senyum dan kontak mata. Kemudian jangan monoton, sesekali bahas di luar eh, topik pembicaraan. Kemudian perhatikan gerakan dan ekspresi konsumen. Selanjutnya ada sesekali selingi pembicaraan tersebut dengan humor, jangan terlalu tegang. Kemudian selanjutnya ada jangan mendominasi perbincangan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada sesekali berikan konsumen tersebut hadiah atau surprise yang nantinya akan membuat kesan tersendiri bagi konsumen tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan daripada saudari Rosalina Putri Syahrini. Di PPT disebutkan tingkat partisipasi pelanggan dari studi kasus Bank BRI. Jadi yang ditanyakan studi kasusnya, menurut kalian tingkat partisipasi pelanggannya berada pada tingkat apa? Dan apakah Bank BRI perlu melakukan desain ulang untuk berada pada tingkat yang tinggi mempertahankan posisinya? Oke, untuk mengukur tingkat partisipasi pelanggannya, seperti kata pepatah, yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola. Suatu standar harus dijelaskan dalam pengukuran yang objektif. Performa proses perlu dimonitor berdasarkan standar dan target pemenuhan harus ditentukan. Menurut studi kasus di sini bahwasanya tingkat partisipasi pelanggan pada Bank BRI sudah tinggi. Kemudian apakah Bank BRI perlu melakukan desain ulang untuk mempertahankan posisinya yang tinggi? Untuk mempertahankan posisinya tidak perlu melakukan desain ulang, karena di sini Bank BRI hanya perlu melakukan pengarahan dan juga penyuluhan bagaimana penggunaan digital marketing pada era globalisasi kali ini kepada konsumen, seperti itu. Oke, baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan daripada Muhammad Farid Rajidi. Bagaimana sebuah kualitas layanan dapat mempengaruhi psikologis konsumen, di mana nantinya dari adanya kualitas layanan tersebut akan terbentuk suatu loyalitas pada konsumennya. Jadi di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller 2007 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh dan kepuasan konsumen akan membentuk minat membeli atau menggunakan kembali suatu produk. Jadi di sini artinya bentuk pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan pada diri konsumen. Hal tersebutlah yang mempengaruhi psikologis konsumen untuk menggunakan produk tersebut kembali, yang nantinya akan menimbulkan suatu rasa yang disebut dengan loyalitas konsumen. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu dari pertanyaan kelompok 7 dari Renal Kusuma Hugas. Dari salah satu karakteristik yang dimiliki jasa yaitu tidak berwujud. Bagaimana perusahaan meyakinkan calon pengguna jasa untuk menggunakan jasa tersebut dengan tidak mengetahui wujudnya, yaitu dengan dipasarkan dengan cara yang tepat seperti membuat iklan, brosur, dan memberikan promo dan garansi yang menarik sehingga konsumen tertarik mencobanya, dan kemudian dibuktikan bahwa jasa yang disediakan memang nyata kualitasnya dan memberikan manfaat serta kepuasan kepada pengguna jasanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yaitu dari Mbak Seli Gustika Sukmadewi. Yaitu pertanyaannya, jika penetapan standar dan target itu tidak berjalan lancar dan tidak baik dalam proses layanan jasa, apa dampak yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan tersebut? Jadi jika penetapan standar dan target itu tidak berjalan lancar dalam proses layanan jasa dan tidak sesuai, maka akan mengakibatkan pelayanan yang gagal. Konsumen yang mendapatkan pelayanan yang gagal akan menimbulkan emosi kecewa dan emosi menyesal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Konsumen yang tidak puas akan cenderung beralih ke produk atau jasa pesaing, sehingga hal ini akan mengakibatkan penurunan pelanggan atau konsumen perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 8
yaitu dari Muhammad Rizky Alfian, NIM 2019-195. Bagaimana menurut kelompok Anda di era sekarang untuk membuat sebuah layanan jasa lebih baik mana? Pelayanan yang lebih menarik untuk konsumen atau pelayanan yang bisa diterima konsumen? Menurut kelompok kami, pelayanan yang dapat diterima konsumen, karena dengan membuat jasa yang dapat diterima konsumen, maka perusahaan berarti mampu memahami calon konsumen atau klien, mampu menjual jasa yang dimiliki, dan mampu bertindak efektif, sehingga mampu menimbulkan kepuasan bagi pelanggan maupun diri sendiri. Jika semua orang dalam organisasi mampu memahami dan memberikan pelayanan yang dapat diterima konsumen, maka akan banyak kesempatan baik yang mampu diraih dan ditangkap secara bersama, sehingga mendatangkan keuntungan bagi organisasi dan semua pihak yang terlibat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa kendala yang dialami perusahaan dalam mendesain ulang proses layanan? Untuk yang pertama, tingkat keseriusan yang kurang baik dari manajemen, kurangnya perhatian dan kepedulian dalam melakukan suatu perusahaan, terlalu mudah putus asa atau menyerah. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang terlalu lemah dalam menghadapi tantangan, hanya sedikit dukungan dari manajemen atas atau dewan organisasi, melakukan penerapan atau tindakan yang tidak langsung dieksekusi atau terlambat. Selanjutnya, tidak fokus pada satu proyek yang ditangani, terlalu berkonsentrasi pada perencanaan daripada eksekusi atau implementasi, dan yang terakhir, tidak maksimalnya penggunaan sumber daya yang ada di organisasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu jelaskan apa yang menyebabkan sebuah perusahaan perlu melakukan desain atau desain ulang produk dan jasa. Yaitu dengan cara mengurangi atau memotong biaya sehari-hari, lalu sektor manajemen perusahaan bisa ambil keuntungan secara maksimum dengan langkah menekan, kalau dibutuhkan bisa juga memangkas secara penuh biaya yang dianggap kurang perlu dan meningkatkan pelayanan untuk konsumen atau pelanggan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Bagaimana cara perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kualitas keunggulan layanan pemasaran tersebut. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, mengetahui target market konsumen, melakukan promosi internet marketing, memutuskan lokasi secara tepat dan strategis, dan yang terakhir tetap menjalankan promosi secara offline. Dan cara meningkatkan kualitas layanan yaitu pertama, pelayanan cepat dan tanggap. Sebagian besar pelanggan pastinya ingin dilayani dengan cepat dan tanggap. Yang kedua, memiliki call center atau red text. 3, mendengarkan keluhan pelanggan. Keempat, menjaga kesabaran, menjaga kesopanan, mencari solusi tepat, akui kesalahan, dan yang terakhir, tepati janji. Terima kasih. Saya Rinaldi Yogi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu apa saja kendala saat proses penetapan standar. Dapat dikatakan bahwa suatu pelayanan akan berhasil saat ada imbal balik dari konsumen. Hal ini dikatakan kendala saat kita tidak bisa menjangkau ekspektasi konsumen, dan kendala tersebut bisa terjadi karena adalah kurangnya kepercayaan konsumen, tidak menguji prosedur, tidak mempublikasikan manfaatnya, dan tidak melakukan perbaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13, yaitu dari studi kasus Bank BRI. Apakah Bank BRI sudah menerapkan tentang mendesain ulang proses layanan? Jika sudah, layanan apa saja yang sudah efektif dan layanan apa saja yang telah diperbarui serta bisa dibilang sudah meningkat? Di sini Bank BRI memiliki keluhan dari beberapa nasabahnya, yaitu tentang aplikasi perbankan digital BRI, yaitu Brimo atau BRI Mobile. Kendala yang sering terjadi itu biasanya gagal login atau susah untuk
masuk ke dalam server di BRI Mobile. Dan di sini BRI sendiri itu memberikan solusi dan dihadirkan melalui kantor kas, BRI unit, teras BRI, serta teras BRI keliling. Layanan tersebut dihadirkan oleh Bank BRI ini tentu sangat membantu nasabah untuk bertransaksi tanpa harus mengunjungi kantor cabang, dan menjadi solusi utama agar transaksi lebih mudah, efisien, dan lebih menghemat waktu. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14, yaitu menurut kelompok kalian jenis strategi pemasaran apa yang efektif di era digital ini? Jadi menurut saya salah satu jenis strategi pemasaran yang efektif di era digital ini adalah marketing online. Jadi marketing online ini merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Di era sekarang hampir seluruh masyarakat dapat menggunakan sosial media atau platform digital lainnya, dan di era ini sangat mudah sekali diakses dalam jangkauan target market apapun. Banyak calon konsumen yang menggunakan internet untuk mencari informasi dengan memanfaatkan medium internet. Sebuah perusahaan bisa memperkenalkan nama mereka kepada publik dan mendorong calon konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.